Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Devana Putri, mahasiswa dari jurusan Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan masas bagian telungkup, yaitu tungkai atas, bagian paha belakang, betis, dan telapak kaki. Yang pertama yaitu tungkai atas, paha bagian belakang. Posisi pasien tidur telungkup lengan di samping badan, kondisi tubuh rileks. Posisi measure di samping pasien. Manipulasi pada tungkai paha belakang yaitu eflorase, petrisase, shaking, dan eflorase. Yang pertama itu eflorase. Eflorase ada 3 macam, yaitu bagian keseluruhan dengan 2 tangan untuk bagian atas. Kedua tangan berhimpit, tangan luar berada di depan tangan dalam. Gerakan ini dimulai dari atas lutut ke arah pangkal paha. Setelah sampai di pangkal paha, tangan luar terus ke panggul. Jari-jari tangan berputar mengikuti alur gerakan tangan luar. Kemudian kembali ke tempat semula dengan tanpa tekanan. Eflorasi yang kedua yaitu tangan bagian dalam untuk paha bagian dalam. Posisi tangan luar measure memegang tumit pasien, telapak tangan dalam berada pada bagian dalam paha pasien. Gerakan dimulai dari atas lutut ke arah pangkal paha. Setelah sampai ke pangkal paha, jari-jari tangan dalam berputar keluar terus ke panggul. Kemudian kembali ke tempat semula dengan tanpa tekanan. Selanjutnya yaitu eflorase yang ketiga. Tangan luar untuk sisi luar paha. Gerakan dimulai dari atas lutut ke arah panggul. Setelah sampai di panggul, kemudian kembali ke tempat semula dengan tanpa tekanan. Eflorase dilakukan sebagai pembuka dan penutup. Sebaiknya eflorase menutup tekanannya tidak terlalu keras. Selanjutnya, manipulasi petrisase. Petrisase ada 2 macam. Yang pertama, 2 tangan bersamaan melakukan gerakan memeras naik turun pada semua permukaan, dimulai dari atas lutut ke arah pangkal paha. Yang kedua, 2 tangan bergantian memeras sisi yang dimanipulasi seperti pada eflorasi. Selanjutnya shaking. Shaking ada 2 macam, yaitu shaking menggunakan 1 tangan dan 2 tangan. Sebelum melakukan shaking, hendaknya mengontrol relaksi otot yang akan di-shaking. Jika belum rileks, tidak diperkenankan melakukan shaking. Cara mengetahui tingkat relaksi otot paha yang akan di-shaking adalah dengan menjaga dan menjatuhkan tungkai bawah yang ditekuk. Bila tungkai bawah yang ditekuk belum menjatuh mengikuti gaya gravitasi, dapat dipastikan jika tungkai masih dalam keadaan kontraksi. Jika sudah rileks, 1 tangan menyangga tungkai bawah, tangan yang lain melakukan shaking. Selanjutnya, manipulasi terakhir pada paha bagian belakang, yaitu eflorase. Eflorase dilakukan sama seperti eflorasi yang pertama, namun untuk penekanannya dikurangi. Masa selanjutnya yaitu tungkai bawah bagian belakang atau betis. Posisi pasien tidur telungkup, lengan di samping badan, kondisi tubuh rileks. Posisi measure di samping pasien. Manipulasinya yaitu eflorase, petrisase, shaking, dan eflorase. Eflorase yang dilakukan ada 4 macam. Yang pertama, 2 tangan posisi berhimpit depan belakang. Yang kedua, 2 tangan posisi telapak tangan membuka bersebelahan dengan ibu jari di samping tendon Achilles. 1 tangan dari dalam. Dan yang keempat, 1 tangan dari luar. Gerakan mendorong ke atas dari pangkal tendon Achilles atau tumit ke arah sendi lutut bagian belakang. Setelah sampai, gerakan ditarik ke bawah tanpa tekanan kembali ke tempat semula. Eflorase dilakukan pembuka dan penutup. Eflorase menutup, tekanannya tidak sekeras pembuka karena untuk penanganan. Manipulasi selanjutnya yaitu petrisase. Petrisase dilakukan dengan gerakan angkat dan tekan atau peras dan tekan.
Tangan luar memegang tungkai posisi memeras. Tangan dalam berada di bawahnya dengan ibu jari menempel betis. Manipulasi dilakukan secara bergantian. Bila tangan luar memeras tangan dalam atau ibu jari rileks, bila ibu jari menekan tangan luar, rileks begitu seterusnya, bergantian dan gerak naik turun sesuai alur eflorase. Selanjutnya manipulasi shaking. Shaking dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, satu tangan, setelah tungkai bawah rileks, tangan dalam memegang pergelangan kaki pasien. Tangan luar melakukan shaking atau goncangan dengan cara menggosok betis dengan gerakan menyilang atau melintang dari luar eflorase. Yang kedua, dua tangan, setelah tungkai rileks, pergelangan kaki pasien disangga dengan bahu. Posisi measure menghadap pasien. Shaking dilakukan dengan gerakan memilin pada betis. Shaking dilakukan kira-kira 10 detik. Selanjutnya masas telapak kaki. Posisi pasien tidur telungkup, lengan di samping badan, kondisi tubuh rileks. Posisi measure di samping pasien. Manipulasi, eflorase, petrisase, dan terakhir eflorase. Eflorase awal dilaksanakan dari ujung telapak kaki dekat jari kaki bergerak ke arah tumit. Caranya, yang pertama, telapak tangan membuka, melakukan gosokan dengan seluruh bagian telapak tangan. Diawali ujung jari tangan bergerak ke arah tumit. Yang kedua, setelah sampai tumit, ujung jari berada pada tendo Achilles. Telapak tangan terus melakukan gosokan sehingga gerakannya seperti memeras. Setelah itu, kembali ke tempat awal dengan tetap menempel pada telapak kaki. Eflorase akhir sama dengan awal, tetapi tekanan tidak sekuat eflorase awal. Yang kedua yaitu gerakan petrisase. Ada dua cara pelaksanaan petrisase. Yang pertama, dilakukan sama dengan paha betis, yaitu memeras dan menekan. Caranya, salah satu tangan measure memegang telapak kaki, ibu jari tangan yang lain berada di bawah telapak tangan tersebut. Bila telapak tangan melakukan gerakan memeras, ibu jari rileks jika ibu jari melakukan tekanan telapak rileks. Yang kedua, meremas seluruh telapak kaki dengan kedua jari. Pelaksanaannya dari pangkal jari sampai bagian tengah telapak kaki. Gerakan petrisase dilakukan dari ujung telapak kaki ke arah tumit, meliputi seluruh bagian telapak kaki. Dan yang terakhir, eflorase. Dilakukan sama seperti eflorase yang pertama. Namun, itulah masas bagian telungkup, tungkai atas, paha belakang, betis, dan telapak kaki. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.